Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faid Darda dengan NIM 2103060005. Saya dari kelas Peternakan B, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan video praktikum produksi unggas mengenai sistem urogenitalia dan proses pembentukan spermatogenesis dengan dosen pengampu Insinyur Tati Fidianasari SPT MP IPM. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem urogenitalia, di mana pengertian dari sistem urogenitalia ini adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria atau sistem kemih dan sistem genitalia atau sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria atau sistem kemih. Yang pertama yaitu ginjal. Ginjal berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dengan pengeluaran air sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Nah, sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal. Ini ginjal yang 2, yang berbentuk relatif besar memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang terletak di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Yang kedua, ureter. Ureter berfungsi mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Yang ketiga, kloaka. Kloaka, saluran bebek berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta, feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75% rata-rata yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan urodeum. Muara sperma pada bebek jantan disebut proctodeum dan muara feses dinamakan cofrodeum. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena urodeum dan cofrodeum terletak berhimpitan. Dan kedua akan menjelaskan mengenai sistem genitalia atau sistem reproduksi. Di sini saya menggunakan bebek yang berjenis kelamin jantan dan apa saja yang terdapat sistem genitalia bebek jantan tersebut. Nah, yang pertama, testis. Merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus semipurus dan yang berfungsi untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internitial yang merupakan sel adiktif dan fungsi untuk menghasilkan hormon androgen, steroid dan juga testosteron. Jika dilihat testis bebek bentuknya seperti biji buncis berwarna putih krim. Di bawah testis ini terdapat sepasang epididymis. Yang kedua, epididymis yang berfungsi adalah sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Yang ketiga, ductus deferens sebagai tempat penyimpanan, pematangan dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tempatnya di proctodeum. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawah merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang dan fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan penis untuk menyalurkan sperma. Yang keempat yaitu kloaka. Merupakan suatu lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan, urin, reproduksi dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek, di mana pengertian dari spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses terjadinya spermatogenesis pada umumnya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu spermatogonium. Nah, spermatogenesis dimulai dengan proses proliferasi sel spermatogonia. Pada fase ini spermatogonia menghasilkan 2 tipe
sel diploid, yaitu sel untuk memperbaharui stok spermatogonia, dan spermatogonia yang berproliferasi menjadi bentuk lain yaitu sperma primer. Yang kedua, tahap meiosis. Pada fase meiosis ini dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatasan pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen tubulus seminiferi. Meiosis terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap meiosis 1 yang berpengaruh jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog, dilanjutkan dengan meiosis 2 yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Tahap meiosis 2 menghasilkan spermatid. Proses spermatogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Yang ketiga, spermiogenetik. Tahap terakhir adalah spermiogenetik, yaitu proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks yaitu spermatozoa. Sekian video dari saya. Kalau ada kata-kata yang saya salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.